kulkas itu kan ada magnetiknya ya, jadi digunakan sesuai kebutuhan atau buatan manusia ya. Oke, kemudian hubungan antara magnetik dan listrik. Magnetik, listrik itu kan biasa kita mengenalnya dengan elektro ya. Berarti magnetik dan elektro, berarti kita mencari hubungan tentang elektromagnetik. Jadi antara magnetik dan listrik ini keduanya tuh tidak terpisahkan ya. Jadi kayak memang tidak bisa didefinisikan satu-satu. Apa sih hubungannya magnetik dan listrik itu? Karena arus listrik itu menghasilkan magnet, di mana listrik adalah aliran elektron yang melalui suatu material. Jadi elektromagnetik ini sesuatu yang yang tidak terpisahkan gitu, sangat erat kaitannya gitu. Nah, kalau berbicara magnet pasti kita pernah mendengar namanya medan magnet ya. Medan magnet itu sendiri adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Sama halnya dengan medan listrik, kalau medan listrik ya dipengaruhi gaya listrik gitu. Digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang dinyatakan dengan anak panah. Sama juga dengan yang medan listrik kemarin ya, itu juga dinyatakan dengan anak panah. Ini gambar tentang garis-garis gaya magnet pada sebuah magnet batang, di mana magnet batang ini sudah diketahui kutubnya. Ini apa? Kutub apa ini? Selatan. Terus ini? Utara ya. Nah, ini kalau ini satu magnet batang yang terdiri dari kutub selatan dan kutub utara. Kemudian yang di sini ini ujungnya yang kutub utara dan ini yang ujungnya kutub selatan, misalkan didekatkan tuh gambarannya seperti ini. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Berarti sama ya dengan garis gaya listrik, itu juga tidak pernah saling berpotongan. Kemudian garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara. Jadi yang kutub utara ini keluar, panahnya berarti ke arah luar ya. Ini keluar sini. Nah, ini nanti kan bentuknya lingkaran-lingkaran kayak gini. Nah, ini kan keluar. Ini keluar. Panahnya tuh menjauhi gitu kan. Nah, sedangkan akan masuk ke kutub selatan atau arah panahnya nih masuk ke dalam kutub selatan ini. Jadi misalnya dari utara sini, dia arahnya ke sini. Ini masuk. Dan panahnya ini masuk semua. Tuh. Nah, kalau didekatkan nih kelihatan jelas bahwa ini yang dari kutub utara dia keluar ke kutub selatan. Kutub selatan ini berarti kan dia masuk ke kutub selatan, yang ini keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Sehingga kalau utara dan selatan itu didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Kalau utara sama utara tolak menolak. Selatan sama selatan tolak menolak juga, karena garisnya kan tidak keluar masuk ya. Jadi dia kalau selatan sama selatan ya keluar semua, masuk semua. Kalau utara sama utara dia keluar semua, arahnya menjauhi semua. Kemudian tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Jadi ini semakin rapat garisnya itu berarti antara garis satu dengan garis yang lain itu jaraknya tuh semakin kecil gitu. Kalau jaraknya semakin kecil kan berarti dia jumlahnya semakin banyak ya, semakin banyak garis-garisnya. Nah, dia itu menunjukkan bahwa medan magnetnya itu kuat. Sebaliknya tempat yang garis-garis magnetiknya renggang, jarak antara satu garis dengan garis yang lainnya ini renggang tuh misalkan jaraknya 10 cm gitu kan. Sama yang tadi yang rapat itu misalkan jaraknya 1 cm 1 cm. Itu kan pasti beda ya. Kalau yang jaraknya 1 cm antara garis ini berarti kan dia berarti sangat rapat gitu kan. Dia garisnya itu banyak gitu. Kalau dia garisnya jauh-jauh berarti kan dia artinya medan magnetnya lemah. Kemudian garis-garis ini melambangkan flux magnet yang muncul dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, sama ya. Besarnya medan magnet pada suatu titik dipengaruhi oleh besarnya gaya magnet yang dialami oleh titik tersebut. Jadi di titik tersebut nilai gaya magnetnya itu berapa gitu.
angkanya itu berapa gitu. Kemudian berbanding terbalik dengan jarak titik terhadap sumber magnet. Contohnya gini, misalkan kita ada sumber magnet, kemudian dengan titik yang dimaksud itu jaraknya 20 cm. Dengan sumber magnet dengan titik yang dimaksud itu misalkan ada benda besi atau baja ya. Nah, itu jaraknya cuma 5 cm, maka yang jaraknya dekat itu medan magnetnya kuat. Jadi medan magnetnya nilainya besar, jaraknya nilainya kecil. Kemudian jaraknya jauh atau jaraknya itu angkanya besar, medan magnetnya maka kecil, sehingga dia dibilang berbanding terbalik. Jadi medan magnetnya angkanya besar, di jaraknya itu angkanya kecil. Kalau semakin dekat jaraknya kan berarti medan magnetnya semakin kuat kayak gitu. Berbanding terbalik itu pasti angka yang dihasilkan tuh berbanding terbalik. Itu ya. Nah, kemudian cara membuat magnet ini pasti sudah pernah semua ya, mungkin di SMP atau di SD malah sudah pernah ya. Cara membuat magnet itu dengan cara menggosok. Yang pertama, magnetnya digosokkan secara berulang-ulang pada besi atau baja dengan teratur, maka besi atau baja tersebut akan bersifat magnetik. Nah, ini magnet permanen ya, dia sudah diketahui, atau magnet pabrikan itu kan, dia sudah diberi nama atau sudah diketahui kutub utara dan selatannya. Dan ini yang batang ini adalah besi atau baja yang digosok-gosokkan sama magnet ini. Magnetnya digosok-gosokkan di atasnya, sehingga lama-lama dia akan bersifat magnet. Kemudian catatannya, kutub magnet yang dihasilkan pada magnet baru ini pasti berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Kalau kita menggosoknya dengan ujung yang kutub selatan ini, maka si besi atau bajanya ini bersifat kemagnetannya itu mempunyai kutub sebaliknya. Kalau selatan berarti yang di magnet baru ini, yang besi atau baja ini berarti kutubnya utara. Kalau misalkan yang magnet permanennya yang buat menggosok ini magnet kutubnya yang dipakai adalah utara, maka yang di sini sebaliknya, yang selatan. Kemudian cara elektromagnet, jelas ya di sini. Elektro berarti dia ada aliran arusnya. Ya, cara ini sangat mengandalkan arus listrik karena dia sudah jelas ya, elektro. Berarti jelas ada arus listriknya. Konsepnya yaitu dengan melilitkan besi atau baja dengan kawat berarus listrik. Jadi ini, misalnya ini besi atau besinya ini berbentuk paku ini ya. Nah, dia ini dililiti kawat. Kemudian yang kawatnya ujungnya ini dihubungkan ke sumber. Nah, ini di sini contohnya adalah baterai. Maka dia akan teraliri arus. Lama-lama nanti dia si inti besinya ini dia akan bersifat kemagnetan. Arah kutub magnetnya bisa ditentukan lewat kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanannya tuh ini ya. Kemudian cara induksi. Induksi itu dengan mendekatkan besi atau baja dengan bahan magnet yang cukup kuat. Jadi ini ada statif. Nah, ini ada magnet permanen yang dia sudah sudah diketahui kutubnya ya, utara dan selatan. Kemudian ini besi atau baja. Nah, ini didekatkan, ini nanti lama-lama dia akan bersifat kemagnetan. Kalau mau dia tahu bersifat kemagnetan apa enggak, ini di bawahnya dikasih paku-paku atau yang bisa ditarik sama magnet, misalnya jarum-jarum kayak gitu juga bisa. Catatannya, ketika besi atau baja dijauhkan dari bahan magnet tersebut, kalau besi akan mudah kehilangan sifat kemagnetannya. Jadi misalkan ini dijauhkan ya, nah dia akan sifat kemagnetannya itu cepat hilang gitu, nggak bertahan lama. Kalau baja dia masih bisa mempertahankan sifat magnetnya dalam jangka waktu tertentu ya pastinya. Nah, ini gambarannya. Ini tadi kan ilustrasinya. Ini ilustrasinya ya. Nah, ini gambarannya. Ini kita pakai tangan kemudian digosok-gosokkan. Ini gosoknya searah ya. Ini kalau dari depan ke belakang.
depan ke belakang lagi, jangan depan belakang kayak gitu ya, jangan dibolak-balik. Kemudian yang ini adalah induksi ya, yang induksi ini tadi, kemudian ini di bawahnya dikasih paku kah atau jarum kah atau apa gitu yang bisa ditarik sama magnet gitu. Nanti dia sudah bersifat magnet atau belum, nanti yang benda di bawahnya ini paku kah atau jarum itu bisa tertarik di batang besi atau baja ini. Kemudian ini yang elektromagnet, yang ini intinya ini di lilit-lilit kawat yang dihubungkan ke sumber. Oke, di tangan kanan ya. Kemudian induksi magnet atau kuat medan magnetik. Induksi magnetik atau kuat medan magnetik atau kuat medan magnet atau biasanya medan magnet aja gitu. Itu adalah kerapatan garis gaya magnet. Induksi magnet di sekitar kawat berarus ini dibedakan menjadi beberapa ya, yaitu yang penghantar lurus, artinya tuh kawatnya itu lurus gitu. Kemudian induksi magnet pada penghantar yang berbentuk lingkaran. Misalkan kawatnya itu dilengkungkan sehingga dia membentuk lingkaran. Kemudian induksi magnet pada kumparan, jadi dia kayak sudah ada lilitan-lilitannya itu ya. Nah, itu biasanya dibedakan menjadi solenoida dan toroida. Nah, ini contoh garis-garis gaya magnet yang ini yang garis-garisnya ya, ada panah-panahnya. Nah, ini maksudnya yang ini ya, yang rapat sama enggak, itu misalkan contohnya kayak gini. Ini kan jaraknya besar-besar ya. Nah, kalau yang ini kan jaraknya kecil-kecil nih. Meskipun dia saling tolak menolak, nih maksudnya tuh garisnya tuh antara garis satu dengan garis lainnya tuh jaraknya tuh sedikit-sedikit. Nah, kalau jaraknya semakin besar, ini dan ini aja kan beda ya. Ini lebih lebih rapat garisnya, yang ini lebih jarang. Ini tadi diulang lagi, garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat, sebaliknya garis-garis gaya magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetiknya lemah. Flux magnet adalah ukuran atau banyak jumlah garis gaya yang melewati luas penampang tertentu secara tegak lurus. Jadi ini ada suatu penampang, kemudian dia harusnya nih garis gayanya nih secara tegak lurus kan, berarti kan dia dari atasnya sini ya, tegak lurus, artinya dia membentuk 90 derajat terhadap bidangnya. Sehingga jika ada sumber magnet yang dari arah sini yang dia membentuk sudut theta, jadi sudut itu karena tadi flux magnet itu adalah secara tegak lurus ya, melewati luas penampang secara tegak lurus, maka kalau dia tidak tegak lurus, maka kita ambil ini dia sebagai garis normalnya. Jadi kita buat ini garis normal, titik-titik ini garis normal, ini juga garis normal. Jadi garis normalnya itu tegak lurus terhadap bidang, jadi dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi untuk menghitung nilai sudut tetanya itu berapa. Ini misalkan dia dari arah samping sini, berarti kan dari garis normal terhadap garis gaya magnetnya atau induksi magnetnya, ya kan dari samping sini, maka dari garisnya ini terhadap si garis normalnya ini dia kan akan terbentuk sudut. Jadi garis normalnya harusnya di sini ya, dia akan terbentuk sudut sebesar theta. Jadi theta itu adalah sudut yang terbentuk antara garis normal dengan si garis medan magnet atau induksi magnetnya ini, atau B ini. B ini datangnya dari mana? Dia akan membentuk garis. Kemudian karena dia dari samping, maka dia akan membentuk sudut terhadap si garis normal ini. Ini juga, ini kalau datangnya dari sini sama ini, datangnya dari samping ini kita buat seolah-olah di sini. Yang dia menembus si bidangnya ya, dia masuk ke bidangnya ini. Nah, kemudian di sini ada A sama dengan I kuadrat. Ini bukan rumus, ini bukan I ini bukan arus ya. Jadi ini maksudnya
si bidangnya ini, dia ini di sini digambarkan berbentuk persegi, di mana sisinya sisi bidang ini itu diberi nama I. Ini yang sebelah sini I, yang sebelah sini I, sehingga A itu kan luasan bidang ya, luasan bidang itu berapa? Karena dia berbentuk persegi, maka luas bidang ini adalah I dikali I, atau sisi dikali sisi gitu kan. Jadi dia I kuadrat. Kalau misalkan dia bidangnya itu berbentuk lingkaran, ya dihitung secara luasan lingkaran itu seperti apa. Kalau misalkan dia bentuknya persegi panjang, maka dihitung bentuk luasannya persegi panjang itu seperti apa. Jadi tergantung bidangnya itu apa kayak gitu. Tapi biasanya tuh kalau misalkan nggak diketahui luasannya, biasanya ya dicari dulu luasnya itu berbentuk apa. Jadi luasnya itu mengikuti, bukan harus A itu sama dengan I kuadrat, bukan, tapi tergantung si bidang itu berbentuk apa. Flux magnet itu sering pula dinamakan kerapatan medan magnet ya. Satuannya adalah Weber atau volt detik atau volt second. Ini udah selesai ya untuk yang ini. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Nah, ini induksi magnetik untuk penghantar kawat lurus berarus. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini ada kawat lurus. Jadi medan magnetnya nanti di sekitarnya ini mengelilingi si kawat lurus ini, sehingga dia rumusannya B untuk mencari induksi magnetnya atau kuat medan magnetnya, induksi magnet, kuat medan magnet, atau induksi magnet ya, medan magnet, atau kuat medan magnet, atau induksi magnet, itu sama aja. Itu disimbolkan dengan B, kemudian I itu adalah kuat arus listrik, R itu jarak titik ke kawat, kemudian μ0 itu permeabilitas ruang hampa, nilainya 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. A.m ya, ampere meter. N ini adalah jumlah lilitan. Jadi yang membedakan jika dia dengan lilitan dan tanpa lilitan dan dengan sejumlah N lilitan, dia bedanya cuma kalau ada lilitan dia tinggal dikalikan N. Misalkan lilitannya ada 10, ya tinggal dikalikan nilai ini, tinggal dikalikan 10 kayak gitu. Pokoknya kalau ada lilitannya tinggal dikalikan dengan N ya. Jadi ini μ0 dikali I dibagi 2pi R. Kemudian untuk kawat melingkar berarus, ini yang orange ini adalah kawatnya ya. Kawatnya yang ada arusnya, ada I-nya, ini ada arus listriknya. Sehingga dia B-nya ini ke arah atas, atau kuat medan magnetnya ke arah atas. Ini yang tanpa lilitan dan dengan jumlah N lilitan. Di pusat lingkaran, B sama dengan μ0 dikali I per 2R. Kalau ada lilitannya tinggal dikalikan dengan N. Jadi rumusnya sama, tinggal dikalikan dengan N. Atau lilitannya itu ada berapa. Tuh. Induksi magnet pada sumbu kawat melingkar. Jadi kalau ini di tengah-tengahnya ya, di pusat lingkarannya. Kalau ini di sumbu ada titik, misalnya di titik S ini dia dibuat pelukisnya, garis pelukisnya atau garis kayak yang seolah-olah menghubungkan kayak gitu loh. Nah, ini antara sisi tepinya si lingkaran ini terhadap si titik ini, S ini, itu nilainya berapa, A-nya itu berapa panjangnya, berapa senti atau berapa meter atau berapa apa, biasanya senti ya. Ini sama, B itu di sini besar induksi magnetik, sama ya, kuat medan magnetnya itu sama. Satuannya Tesla atau Weber per meter persegi. R ini di sini maksudnya adalah jari-jari. Jadi kuat besar induksi magnetik pada sumbu ya, sama dengan μ0 dikali I ini adalah arus, kuat arus, dikali R kuadrat. R kuadrat itu berarti jari-jari kuadratnya ya. Kemudian dibagi dengan 2 dikali
A ini panjang garis pelukisnya berapa dipangkatkan 3. Nanti ketemu hasilnya berapa. Kemudian ini solenoida dan toroida. Ya, solenoida dan toroida. Solenoida itu dia bentuknya berbentuk kayak panjang gitu ya. Sedangkan yang toroida dia tuh kayak berbentuk melengkung gitu, melingkar gitu. Jadi kayak tengahnya ini berlubang, dia kayak donat gitu. Nah, sedangkan kalau yang solenoida ini dia berbentuk lurus begini, tapi dia berupa kayak lilitan-lilitan begini, melingkar-melingkar begini. Ini kalau dikasih intinya, dikasih dalamnya itu dikasih inti. Nah, untuk solenoida karena dia berbentuknya panjang begini, maka dia mempunyai L. L ini sebagai panjangnya si solenoida. Nah, untuk solenoida ini dibedakan menjadi 2, yaitu induksi magnet atau medan magnet atau kuat medan magnet di pusat solenoida dan di ujung solenoida. Di pusat dia rumusnya B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi dengan L. Kalau di ujung dia tinggal dibagi 2 ya. Jadi rumus yang ini tinggal dibagi 2. mu0 dikali I dikali N dibagi 2L. Kemudian untuk toroida ini karena dia itu dia punya jari-jari ya, dari titik tengah ini dia jari-jarinya R1 ini ke pusat tengahnya ini, ke yang di tengah-tengahnya ini. Kemudian R2 nya ini dari pusat ke ujung luar si toroida ini, sehingga kita akan ketemu namanya R kecil ini atau R efektif, jari-jari efektifnya, yaitu rata-ratanya ya, kayak dibagi 2, R1 ditambah R2 dibagi 2. Sehingga di pusat toroid itu B-nya sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi 2 pi R. Kemudian flux magnet dan gaya magnet. Flux magnet itu tadi ini ya, yang B ini adalah induksi magnetik atau kuat medan magnetnya, garisnya ya, ini garisnya. Yang ada panah-panahnya ini adalah garisnya, B ini induksi magnetik atau medan magnet atau kuat medan magnet itu sama aja. Kemudian ini karena flux magnet itu dari tegak lurus terhadap bidang, dia dari atas ini ya, berarti tegak lurus terhadap bidang, maka harusnya kan dari sini, maka kita buat garis normal seolah-olah ini adalah garis normal. Kalau dia dari samping sini, maka dia akan membentuk sudut terhadap garis normalnya ini. B-nya ini akan membentuk sudut terhadap garis normal yang disebut theta. Jadi theta itu adalah sudut yang terbentuk antara arah B, B-nya arahnya kemana, dengan garis normal. Jadi theta itu adalah sudut yang terbentuk antara arah B dengan garis normal. Satuannya radian atau derajat. Nah, ini bidangnya ya. Tadi seperti dijelaskan kalau bidangnya, luasannya itu mengikuti bidangnya itu berbentuk apa. Flux magnet itu sendiri dirumuskan P sama dengan B dikali A cos theta. Kalau dia tegak lurus dari sini, berarti kan dia tidak ada sudut yang terbentuk, atau sudut yang terbentuk itu adalah 0. Berarti kalau cos 0, berarti cos 0 itu berapa sih? 1. Cos 0 itu berapa? 1. Berarti B dikali A dikali 1, sama aja rumusnya Pi sama dengan B dikali A ya. Kalau dia tegak, artinya sudut yang terbentuk itu 0, atau dia jatuhnya memang dari sesuai dengan garis normal, artinya dia tidak ada sudut yang terbentuk, atau sudut yang terbentuk itu 0, maka dia rumusnya menjadi Pi sama dengan B dikali A. Pokoknya intinya tuh sudutnya ini nanti yang terbentuk berapa. Kalau misalkan dia dari sini dari dari arah bidang ya, kayak dia itu dari sini, dimensi kayak dia itu berarti kan membentuk sudut 90 derajat ya antara garis normal dengan induksi magnetiknya. Nah, kayak gimana sih? Nah, misalkan dari sini ya.
Misalnya itu dari sini. Pokoknya itu intinya tadi garisnya itu dari sejajar ini ya. Sejajar si bidangnya ini, pokoknya dari sini. Nah, dia kan membentuk sudut 90 derajat. Kalau sudut 90 derajat, berarti dia kan tegak lurus terhadap si garis normal ini ya, atau membentuk sudut 90 derajat ya. Dia sejajar dengan si bidangnya ini. Maka cos 90 ini berapa? Cos 90 berapa nilainya? 0. Berarti nanti kan hasilnya pi-nya kan 0, B dikali A dikali 0 kan 0, berarti pi-nya itu 0. Kalau dia arah garisnya itu dari yang dari sini loh, dari horizontal lah, dari sejajar horizontalnya ini, jadi masuk ke bidang dari samping sini ya. Pokoknya intinya tuh tinggal cos tetanya yang terbentuk itu berapa kayak gitu. Jadi kita tinggal kita hitung hasilnya ini berapa. Jadi ingat-ingat ya, jadi theta ini adalah sudut yang terbentuk antara garis induksi magnetik terhadap garis normal. Oke, kemudian gaya Lorentz. Ini dibedakan menjadi beberapa ya. Ini secara umum dengan satu kawat. Itu rumusnya, karena gaya itu adalah F. Gaya Lorentz ini maksudnya gaya magnet, terus dalam kurung gaya Lorentz. Karena gaya magnet yang biasanya kita kenal adalah gaya Lorentz, karena yang menemukan adalah Lorentz gitu. Jadi kita menyebutnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz secara umum itu satu kawat ya, dengan menggunakan satu kawat. Itu dirumuskan FL sama dengan BIL kali sin theta. Kenapa FL? Biasanya kan gaya itu simbolnya F. Karena dia ada Lorentz-nya ini, maka kita kasih simbol L kecil di bawah ya. F, L kecil di bawah sama dengan BIL sin theta. Terangannya, ini gaya Lorentz, satuannya Newton, B induksi magnet atau medan magnet atau kuat medan magnet, satuannya Tesla. Kemudian I ini adalah kuat arus listrik, ampere. L ini adalah panjang kawat berarus listrik. Theta adalah sudut yang terbentuk antara B dengan arus listrik. Jadi kalau untuk yang gaya Lorentz ini, theta itu adalah sudut yang terbentuk antara B dengan arus. Ini sudut yang terbentuk itu berapa? Gitu. Kemudian gaya Lorentz dua kawat sejajar. Misalkan ini ada dua kawat ya yang sejajar, kawat 1 dengan kawat 2. Nah, gaya Lorentz di antara dua kawat sejajar. Jadi di sininya itu berapa gayanya yang terbentuk? Yaitu mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi 2 PR. I1 itu adalah kuat arus listrik di kawat pertama, kemudian I2 itu kuat arus listrik di kawat kedua. R itu jarak antara kedua kawat, jadi antara sini dengan ini itu jaraknya berapa? Misalnya jaraknya 3 cm atau 5 cm gitu. Kemudian L ini adalah panjang kawat itu berarti dari ujung sini atas sampai ujung bawah sini itu berapa panjangnya. Kemudian gaya Lorentz muatan listrik dirumuskan sebagai FL sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Q itu adalah muatan, satuannya kolom, V itu kecepatan muatan, satuannya meter per sekon. Yang lainnya sama seperti di atas ya. Nah, ini kemudian yang kaidah tekanan yang tadi udah ada belum sih? Oh, yang ini belum ya tadi. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Gaya Lorentz ini gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik. Jadi ini gaya Lorentz-nya si F ini selalu tegak lurus terhadap gaya listrik. Berarti dia tegak lurus terhadap ini. Tegak lurus berarti dia membentuk sudut ini 90 derajat ya. Antara F dengan I ini membentuk sudut 90 derajat. Dan
arah medan magnet. Dia juga membentuk 90 derajat terhadap medan magnetnya. Ini arah gaya Lorentz bisa diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Ibu jari ini arah arus listrik atau I, arah I-nya kemana. Kemudian 4 jari lainnya ini menunjukkan B, medan magnetnya kemana atau induksi magnetnya itu kemana. Kemudian arah telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi kalau telapaknya madep ke atas berarti arah gaya Lorentz-nya juga ke atas. Kalau dia telapaknya menghadap ke bawah berarti dia arah gaya Lorentz-nya ke bawah. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya, kalau nggak ada langsung ke contoh soal. Ada apa ini? Titik pada suatu titik yang berjarak 300 cm pada suatu penghantar lurus sangat panjang yang berarus 6 ampere adalah, berarti penghantar lurus ya, ini kata kuncinya di sini, penghantar lurus. Berarti kita cari induksi magnet. Ya, induksi magnet kawat lurus. Dia nggak ada lilitannya. Diketahui R-nya berjarak 300 cm ya, R-nya 300 cm. Kemudian panjang arusnya 6 ampere. Penghantar lurusnya sangat panjang yang berarus, berarti arusnya ini 6 ampere ya, 6 ampere, I-nya itu 6 ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah besar induksi magnetik B. Maka B karena ada kawat penghantar lurus ya. Itu adalah B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 pi R sama dengan berapa ini? Sama dengan mu 0-nya berapa tadi? Itu di situ ada Bu, sudah Bu. Tidak usah ke atas. 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ya. Dikali I-nya itu 6. Kemudian 2 pi R-nya berapa ini? 3 meter. 3 ya. Nah, ini diubah dulu menjadi 3 meter. Sama dengan berapa hasilnya? Coret. 2 kali 3 itu berapa? 6. 6 punya 6, punya 6, punya pi. Sisanya tinggal? 4 kali 10. Sisanya tinggal? 4 kali 10 dan pangkatnya 7. Ya, satuannya apa? Atau Tesla ya. Oke, kemudian suatu kawat dilengkungkan dengan jari-jari 40 cm dan dialiri arus listrik.
Hitung induksi magnetik di pusat kelengkungan P. Ini di sini ya. Arusnya 2 ampere dari jaraknya 40 cm. Ini berarti berapa? Berarti berapa ini? 0,4. 0,4 atau 4 kali 10, 40 kali 10 pangkat min 2 ya. Atau kalau misalkan mau diganti 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Kalau mau ditulis 0,4 juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya itu mempermudah karena yang lainnya itu pakai 10 pangkat. Kemudian yang ditanyakan adalah induksi magnetik di pusat kelengkungan P. B di P ya, di pusat kelengkungan ya. Oke, induksi magnetik di pusat kelengkungan P adalah, ini kan dia dilengkungkan, dia bentuk setengah lingkaran ya, karena kita di sini adanya rumus lingkaran. Ya kan, berarti kan tadi P itu kan di pusatnya ya, di pusatnya kalau di dalam bentuk lingkaran. Berarti kan dia di pusatnya, maka kita pakai yang ini. Ini kan rumus untuk yang lingkaran ya. Karena dia ini bentuknya nggak lingkaran penuh, cuma setengahnya, maka di sini tinggal dikalikan setengahnya. Ini jadinya berapa? Jadinya mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya itu 2 ya. Ini I-nya 2. Kemudian 2 dikali R. R-nya itu 4 kali 10 pangkat min 1. Ini enggak ada pi-nya. R-nya ini dikali dengan setengah. Sama dengan berapa ini? Sama dengan berapa ini? Berapa ini hasilnya? Hasilnya berapa? 2 coret 4 pada 4 coret pi setengah pi Hasilnya berapa ini? kali 10 pangkat 6 min 6. Hitung dulu sebentar ya, hasilnya berapa nanti.
kali 10 pangkat 3. Ya. Flux yang dihasilkan malah tak stopi tolol sekondi ki mau ke stop lagi. Kalian nolak tangan. Nah, ini dihitung dulu ya, berapa hasilnya. Silakan dihitung dulu. Dihitung ini hasilnya fluxnya berapa? Membentuk 30. Tiga puluh 90 kurangi 30 jadi 60 cos 60 cos 1,5. Wah sorry ya guys, malah tak pause mau.
Kemudian dikali berapa ini? Cos 60. Berapa ini? Cos 30. Cos 30. 30. Hasilnya berapa? Hasilnya 2/5/3 Bu. 25/3. Iya Bu, soalnya kan cos 30 setengah akar 3. Akar 3. Begini hasilnya sama dengan 20. 2/5/3 Bu. Oh, 2/5. 2/5. Akar 3-nya di sampingnya ya? Iya Bu. 25 akar 3. Ada kali 10 pangkatnya enggak? Ada. Maksudnya gimana tadi Bu? Ada 10 pangkatnya. Maksudnya dikali 10 pangkat juga enggak? Enggak kan? Iya kali juga Bu. Ini Dikali berapa? Ini sudah hasil akhir atau masih? Itu sudah dikali 10 pangkat. Hasil akhir. 2/5 akar 3, satuannya apa? Satuannya B ya. B ya. Betulkah ini? Tidak. Sudah betul? Salah. Ya, sebenarnya yang di sini tak kasih ini dulu ya. Berarti yang Iya. ditanya ini bisa kalau yang terjadi ini berarti SK ya. Oke, itu bro. Kalau yang ketinggalan tadi tuh. Ini betul sama semua hasilnya? Tidak. Sama semua? Yang ada yang jawabannya beda mungkin? Adakah jawaban yang berbeda mungkin? Saya Bu berbeda Bu. Sepertinya Bu. Sama semua? Sama semua? Ya bisa dibilang begitu deh. Saya malas menjawab. Ada jawaban yang berbeda? Ada jawaban yang beda nggak? Apa sama semua jawabannya? Salah sebentar, saya mau menjawab. Kosnya Halo. 60. Terus 60 ini Tidak ada yang menjawab. 10 setengah. Apakah ada jawaban yang berbeda atau jawabannya sama semua? Sebentar Bu, saya mau menghitung. Kali 4 itu berapa ya? 800. Gimana? 800. Gimana? 800. Jadi 8 bagi setengah 4. Saya Bu. Kenapa jadi diam? Sedang azan. Oh, jawaban salah atau benar kan nggak saya apa-apakan?
Gimana jawabannya, sudah sesuai semua atau ada yang belum paham atau yang ada yang gimana nih yang nomor 5? Boleh dijabarin nggak Bu cara penghitungannya? Kalau ini tadi yang menjawab ini siapa Iya, Bu. ya? Yang menjawab ini siapa? Saya Bu. Nah, ini penjabarannya 200 kali 4 kan? kali 10 pangkat min 3. Terus? Ya. Cos 30 kan setengah akar 3. Jadi tinggal dikalikan setengah akar 3. Hasilnya adalah ini. Iya, Bu. 2 berarti 4. Ini setengah akar 3. Kalau misalkan dari setengah akar 3 ya. Kalau bingung, tuh gini. Ini 2, 4. 4 kali 10 pangkat min 3. 400 kali ini berarti berapa ini? 2/5 betul. Kita dapat 2/5 dari mana ya? Koma 4 itu sama dengan 2/5. 0,4 sama dengan 2/5. Ini ya, 200 dibagi 2 berarti 100, 100, 400 kali ini berarti 0,4 ya, 0,4 atau 2/5 gitu maksudnya. Iya, Bu. Betul. Oke, kita koreksi ya. Jadi kita bacanya pelan-pelan. Sebuah bidang berbentuk persegi panjang dengan luasan sekian ditembus oleh medan magnetik sekian yang membentuk sudut. Jadi medan magnetiknya atau kuat medan magnet atau induksi magnetiknya, garisnya ini berarti yang B ini ya, B-nya ini membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Seperti saya kasih ada warna merah, terhadap bidang. Bidangnya itu yang mana? Persegi ini bukan? Ya. Betul. Ya, Harusnya 60. Kosnya 60 harusnya. Bidangnya itu berarti persegi ini kan? Ya. Iya. Berarti sudut 30 derajat itu di mana? Bidang Di dengan bidang ini kan? yang ini ya. Sudut ke situnya 60. Saya benar. Tetapi saya tidak mau mengucapkan. Tidak apa-apa. Antara bidang ini yang saya kasih garis ini ya. Jadi antara bidang, ini bidang seolah-olah saya kasih garis horizontal ke sini ya. Bidang terhadap medan magnet. Berarti terhadap si ini dong. Berarti di baliknya ini kan? Ya. Sininya kan? Ya. Benar. Ya enggak? Ya. Betul apa enggak? Betul. Iya, Nah, Bu. berarti 30 derajat itu kan di sini. Dia kan terhadap bidang. Sedangkan theta itu apa? Dia terhadap garis normal. Tadi ada azan soalnya. Saya mau menjawab tapi ada azan. Ya. Sudut yang terbentuk antara arah B atau medan magnetnya dengan garis normal. Di sini kan? Ya. Sedangkan tadi yang diketahui adalah Yang di situ. medan magnetiknya terhadap bidang. Berarti Ya. di sini. Berarti berapa nilai tetanya? 60. 60. Nah, begitu ya. Ya. Jadi tuh kadang di soal itu yang diketahui itu bukan yang dimasukkan di di penyelesaian gitu.
Jadi kita harus membaca pelan-pelan dia terhadap apa. Meskipun di sini sudutnya sudah diketahui sekian, tapi dia terhadap bidang. Berarti di sini adalah 60 derajat. Petanya 60 derajat. B terhadap bidang ya. Karena sudut yang terbentuk. B terhadap bidang. Ya, berarti sudutnya terbentuk di sini ya. Ya. Berarti theta yang dimaksud adalah lawannya. Ini adalah 30 derajat. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya. Jadi lebih teliti dalam membaca soalnya. Berarti di sini adalah 60 derajat. Berarti di sini berapa? Setengah. Berarti di sini berapa? 2/5, Bu. 2/5 atau 4 kali 10. 0,04. 4 kali 10 pangkat min 1. 0,4 boleh. Kemudian 4 kali 10 pangkat min 1 boleh. Asal tuh maknanya tuh sama gitu loh, maksud saya tuh. Paham nggak? Maksudnya maknanya sama tuh ya kalau misalkan 0,4 ya berarti 4 kali 10 pangkat min 1, bukan 4 kali 10 pangkat min 2 kayak gitu loh. Maknanya itu kan sama. Iya. Hasilnya itu kan sama nilainya. Iya. Gitu. 2/5 Weber itu juga sama maknanya kan. 2/5 berarti kan 0,4 gitu ya. Jadi itu yang penting nilainya tuh bermakna sama, intinya nggak merubah angkanya. Paham di sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian biasanya tuh ya kalau di soal tuh ya kayak apa namanya, satuan-satuan seperti ini, terus kayak yang diketahui seperti ini nih yang cuma biar seolah-olah tuh kayak ambigu gitu. Jadi kayak ini ya udah kadang tuh tinggal dimasukkan angkanya saja, terus kadang cuma dikali 10 pangkat min 2 karena yang padahal ini meter persegi. Jadi tuh kayak hal-hal kecil yang kalian harus teliti dalam menuliskan angkanya karena hasilnya akan berbeda. Misalkan nih kalau dia dituliskan 10 pangkat min 2 nih, nah nanti kan di sini hasilnya berbeda. Jadi di sini misalnya jadi 40. Itu kan hasilnya berbeda ya. Jadi lebih teliti dalam menuliskan angka dan satuannya. Jangan lupa dituliskan satuannya biar angkanya nih bisa di cross check. Oh, ini angkanya jadi sekian karena satuannya apa kayak gitu. Terus kalau misalkan nih yang diketahui itu sudah 30 derajat, maka di sini ya kayak gini ya, misalkan contohnya tetanya itu sama dengan 60. Dikasih keterangan karena sudut yang terbentuk B terhadap bidang itu sama dengan berapa, sehingga tetanya ini kan sekian kayak gitu ya. Jadi dikasih keterangan asal muasalnya dari mana. Kemudian sebuah bidang berbentuk lingkaran dengan luas penampang 20 cm persegi ditembus oleh medan magnetik yang besarnya 400 Tesla. Secara tegak lurus, hitung besarnya flux magnetik yang ditimbulkan. Berarti sama ya ini.
sama dengan BA. Nih, A-nya itu 20 cm persegi. Berarti berapa meter nih? Apa Bu? Diketahui. Mana? Oh, 20. 20 cm persegi. 20 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Kemudian 2 kali 10. Oke. B-nya ditembus oleh medan magnetik 400 Tesla secara tegak lurus. Tegak lurus berarti dia sudut yang terbentuk itu berapa? 90. Tegak lurus. Sudut yang terbentuk dia kan 90. berhimpit dengan garis normal ya? No. No. Tegak lurus berarti kan dia mau tegak lurus kan terhadap bidang, berarti membentuk sudut 90 kan? Iya. Terhadap bidang ya. Iya. Berarti kalau dia garis normalnya di sini, dia tegak lurus, berarti dia kan berhimpit ya, artinya sudut yang terbentuk 0 ya. Iya. Oh. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi sudut yang terbentuk adalah 0. Katanya ini 0 karena dia tegak lurus. Kan? Jadi berarti di sini 0 ya. Pas 0 berapa? 1. Pas 0 ya ini. Nah, BA-nya ini 400. Kemudian A-nya ini 2 kali 10 pangkat min 3. Ini 1 ya. Berarti hasilnya berapa? 8. 8 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu. Cocok. Ini udah sesuai. Sudah. 8 kali 10 pangkat min 1. Iya. Iya, Bu. Atau mau ditulis 0,8 juga boleh ya. Boleh. Yang sini 0,8 kali 10 pangkat min 1. Weber ya. 0,8 sama ya. Sama aja ya. Sama, Bu. Oke. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 2 ampere. Tentukan besar induksi magnetik di pusat lingkaran dan tentukan induksi magnetik jika banyaknya lilitan kawat adalah 10 lilitan. Berarti ini lingkaran ya. Di pusat lingkaran. Jari-jari 10 cm nih berarti 10 cm nih jadinya berapa?
Ciri-cirinya Berapa meter? itu. 10 kali 10 pangkat min 2 2 atau 1 10 pangkat min 10 pangkat 1 berapa? min 1. 10. Meter ya. Kemudian I-nya arusnya 2 ampere. Yang ditanyakan adalah induksi magnetik di pusat lingkaran dan jika banyaknya lilitan kawat 10 lilitan. Berarti ini berapa? Berarti ini nanti rumusnya tinggal dikalikan N-nya ya. Kalikan N kayak gini atau N-nya mau dimasukkan di sini juga boleh. Ditaruh di atasnya. Ini berarti berapa nih? Mu-nya berarti berapa itu mu-nya? L-nya, I-nya kan 2 10 pi pangkat min 7 4 pi pangkat min 10 4 pi Mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya itu berapa tadi? I-nya 2. 2. Kemudian 2 dikali R-nya itu 10 pangkat min 1. Berarti berapa ini? Coret 4 pi kali 10 Berapa? pangkat min 6. 4 pi kali 10 pangkat min 6. Ya betul. 4 pi kali 10 pangkat min 6 ya. Satuannya apa? Tesla. Kalau yang ini tinggal dikalikan Kalikan besar 10. lilitannya. Lilitannya ada 10, jadi tinggal dikali 10. Jadi ini juga dikali 10 ya. Pangkat min 5 berarti. Berarti berapa ini? Empat kali 10 pangkat min 5 ya? Ya, benar. Ya. Kemudian ini sebuah solenoide dengan panjang 20 cm dan jumlah lilitannya adalah 100, dialiri arus sebesar 2 ampere. Diketahui panjangnya ini 20 cm. Berarti 2 kali 2 aja, Bu. ini aja ya. 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu. Itu dia. I-nya 2 ampere. I-nya Kemudian 2 ampere. lilitannya 100.
Yang ditanyakan adalah Di besar tengah-tengah. induksi magnetik di tengah-tengah solenoida dan di ujung solenoida ya. Penyelesaiannya yang di tengah-tengah solenoida dan di ujung solenoida. Di pusat solenoida. Kalau di ujung nanti tinggal dikasih dibagi dua ya, atau dikali setengah. Sama dengan Pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 kali 10 pangkat min 1 ya. I-nya itu 2 dikali N-nya itu 100. Ini 4Pi punyanya mu 0, I-nya itu 2, I-nya 2 ampere. Kemudian N-nya itu 100, kemudian L-nya 2 kali 10 pangkat min 1 pas ya. Ini berapa hasilnya? Ini berapa? 100 ini kalau mau diubah jadi 10 pangkat 2 juga boleh. 2 nih coret iki kurang iki min 6 min 4 berarti 4 pi kali 10 pangkat 2 ya. pangkat 4 Ini diubah ke 10 pangkat 2. min 4. Ini berarti hasilnya berapa ini? 2 habis. Ini naik ke atas. Di 10 pangkat 3 kali ini 10 pangkat min 4 ya. 4 pi kali 10 pangkat min 4. Nah benar Bu, cocok Bu sama Bu. Tapi kok neng nilai kok bijiku kok elek Bu. benar nggak ini? Kemudian yang ini tinggal dikalikan 2 ya. 2 kali L. 4 Berarti sini berapa? 2
2B kali 10 pangkat min 4. Cocok jenengan Bu. Kalian kalau cocok. Benar nggak ada yang dikoreksi nggak? Tidak ada. Sambil presensi ya. Ya Bu, oke Bu.